Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulani dengan NIM 23660014. Saya di sini sebagai pemateri 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayadin Asnanda dengan NIM 23666016. Dan saya itu berada pada kelas C dan nomor urut ulis saya adalah 31. Dan di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi, dan materi yang saya akan bawakan itu ada dua. Yang pertama, deformasi batuan, dan yang kedua itu fracture dan joint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Reza Arbiasa dengan NIM 23660111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 6 sampai 7. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akan membaca materi ke-1, yaitu definisi geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang secara khusus mempelajari bentuk, susunan, dan deformasi batuan di kerak bumi. Fokus utamanya adalah mengkaji arsitektur atau bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh gaya-gaya geologi seperti tekanan dan regangan yang mengakibatkan perubahan bentuk deformasi pada batuan. Secara umum, istilah struktur mengacu pada hasil konstruksi alami akibat deformasi seperti lipatan, patahan atau sesar, kekar, dan lineasi. Struktur-struktur ini merupakan cerminan dari interaksi antara gaya-gaya tektonik dengan batuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kedua, pendapat para ahli. Yang ke-1, Bagley 1965. Geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur individual dalam kerak bumi seperti antiklim, sinklim, sesar, dan lineasi dalam konteks unik tektonik. Yang kedua, Spencer 1977. Struktur geologi terdiri dari dua jenis, yaitu struktur primer yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Contohnya struktur sedimen, struktur aliran, batuan beku, dan foliasi pada batuan metamorf. Yang kedua, struktur sekunder, struktur yang terbentuk akibat deformasi setelah batuan terbentuk. Contohnya kekar, sesar, dan lipatan. Geologi struktur yang dipelajari di tingkat perkuliahan umumnya lebih menekankan pada struktur sekunder karena sangat penting untuk memahami dinamika kerak bumi dan penerapannya dalam eksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, tahapan analisis struktur geologi. Untuk mempelajari struktur geologi dilakukan serangkaian tahapan sistematis, yaitu tahap 1, pengenalan, mengidentifikasi berbagai jenis struktur geologi di lapangan seperti lipatan, rekahan, sesar, dan sebagainya. Tahap kedua, pencatatan data, pengukuran arah dan kemiringan struktur, serta pembuatan sketsa lapangan untuk mendokumentasikan fitur-fitur geologi yang tidak bisa ditangkap kamera. Tahap ketiga, analisis. Data struktur dianalisis secara geometri dan statistik guna menemukan pola umum dan penyebarannya. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk peta struktur, stereonet, dan diagram lainnya. Tahap keempat, sintesis. Menafsirkan proses pembentukan dan evolusi struktur tersebut serta kaitannya dengan sumber daya geologi seperti minyak bumi, mineral, panas bumi, dan geoteknik. 4. Konsep dasar, lapisan dan perlapisan. Sebelum mempelajari deformasi, pentingnya memahami kondisi awalnya dari batuan, yaitu saat belum mengalami perubahan bentuk. Yang pertama, lapisan bed, unit batuan sedimen yang terbentuk dari satu periode pengendapan. Yang kedua, perlapisan atau stratifikasi,
susunan berlapis pada batuan sedimen menunjukkan riwayat pengendapan. Yang ketiga, bidang perlapisan atau bedding plane, permukaan pembatas antar lapisan yang menandai perubahan material atau proses pengendapan. Perlapisan sangat penting dalam interpretasi sejarah, geologi, dan lingkungan purba karena mencatat kondisi bumi saat lapisan terbentuk. Kelima, ketidakselarasan atau unconformity. Ketidakselarasan adalah kondisi di mana terdapat gangguan atau jeda dalam rekaman stratigrafi, biasanya karena tidak adanya pengendapan dalam ukuran waktu geologi tertentu. Jenis-jenis ketidakselarasan yaitu 1. Diastema, 2. paraconformity, 3. disconformity, yang keempat inconformity. Struktur ini menunjukkan adanya proses tektonik atau erosi yang terjadi sebelum pengendapan dilanjutkan. Prinsip yang keenam, prinsip dasar stratigrafi atau hukum Steno. Nicholas Steno 1669 merumuskan prinsip-prinsip yang masih digunakan dalam geologi modern. Yang ke-1, prinsip superposisi. Dalam satu urutan batuan sedimen yang belum terdeformasi, lapisan yang berada di bawah adalah yang paling tua dan yang di atas adalah yang lebih muda. Yang kedua, prinsip horizontalitas awal. Lapisan batuan awalnya diendapkan dalam posisi horizontal. Jika ditemukan miring atau terbalik, berarti telah mengalami deformasi. Ketiga, prinsip kontinuitas lateral. Lapisan batuan sedimen awalnya tersebar luas dan menerus secara lateral, kecuali jika terhalang oleh rintangan seperti batuan keras. Yang ketujuh, cross-cutting relationship. Hukum ini menyatakan bahwa suatu struktur geologi, misalnya sesar, lipatan, atau intrusi batuan beku yang memotong lapisan lain harus lebih mudah dibandingkan dengan lapisan yang dipotongnya. Prinsip ini penting untuk menentukan urutan kejadian geologi. Yang kedelapan, manfaat dan aplikasi geologi struktur. Studi geologi struktur sangat berguna dalam berbagai bidang, antara lain yang ke-1, eksplorasi migas, menentukan perangkap struktural seperti antiklin dan sesar yang bisa menyimpan minyak atau gas. Yang kedua, geoteknik, menganalisis kestabilan lereng, terowongan, dan bangunan infrastruktur. Yang ketiga, geotermal dan tambang, menentukan zona patahan aktif dan permeabilitas batuan. Yang keempat, seismologi, mengkaji potensi aktivitas gempa berdasarkan keberadaan sesar aktif. Baik, saya akan membaca materi kedua, geometri unsur struktur. Pengantar geometri struktur batuan. Geometri unsur struktur adalah dasar dalam geologi struktur yang mempelajari bentuk, kedudukan, dan orientasi elemen-elemen struktur geologi yang tampak pada batuan. Struktur batuan sendiri adalah kenampakan fisik yang dapat diamati di lapangan hasil dari proses-proses geologi seperti pengendapan, intrusi magma, atau deformasi tektonik. Struktur ini dibedakan berdasarkan asal pembentukannya menjadi dua jenis struktur batuan berdasarkan genesanya. Yang pertama, struktur primer. Struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan, biasanya berhubungan dengan proses sedimentasi atau kristalisasi magma. Contohnya, bidang perlapisan. Yang pertama, bidang perlapisan. Yang kedua,
cross bedding atau perlapisan silang siur. Yang ketiga, ripple mark, ombak kecil di permukaan sedimen. Yang keempat, mud crack atau retakan lumpur. Yang kelima, flood cast atau jejak aliran air. Yang keenam, stromatile. Yang ketujuh, unconformite. Struktur ini penting untuk menentukan arah pengendapan umur relatif dan orientasi asli lapisan sebelum mengalami deformasi. Struktur sekunder yang struktur yang terbentuk setelah batuan terbentuk sempurna dan mengalami deformasi akibat tekanan atau gaya geologi lainnya. Contohnya lipatan atau fall, sesar atau fault, kekar atau join, foliasi, cleavage. Struktur ini sangat penting dalam geologi struktur karena menunjukkan proses tektonik yang telah mempengaruhi batuan. Struktur kontemporer atau struktur ini terbentuk sesaat setelah pengendapan tetapi sebelum batuan mengalami konsolidasi sempurna. Contohnya struktur slam pada batuan turbidite yang terjadi karena longsoran sedimen di dasar laut. Berikutnya, struktur primer dan perlapisan. Yang ke-1, lapisan batuan atau bedding. Lapisan atau bedding merupakan karakteristik utama batuan sedimen yang terbentuk akibat perbedaan kondisi lingkungan saat pengendapan. Perbedaan ini bisa karena ke-1, komposisi mineral, kedua, ukuran butir, dan yang ketiga, kecepatan dan arah aliran sedimen. Bedding plane atau bidang perlapisan adalah bidang datar yang memisahkan satu lapisan dengan lapisan di atas atau bawahnya. Dalam kondisi normal, bedding sejajar horizontal. Contoh struktur primer lain. Yang ke-1, graded bedding menunjukkan butiran kasar ke halus. Baru cross bedding hasil arus air atau angin. Vascular dan amygdaloidal atau rongga gas dalam batuan beku. Pilau lava, bentuk bantalan yang terbentuk saat lava membeku dalam air. Kemudian geometri struktur unsur dasar. Struktur geologi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk geometri. Yang pertama, struktur bidang planer atau struktures merupakan bidang datar dalam batuan, misalnya bidang perlapisan, bidang sesar, foliasi, kekar. Habis itu unsur geometri struktur bidang, dia strike atau jurus, arah garis horizontal pada bidang miring biasanya diukur dari utara ke arah barat atau timur. Habis itu dip, kemiringan sejati, sudut antara bidang miring dan horizontal menunjukkan derajat kemiringan bidang. Habis itu apparent atau dip, apparent dip, kemiringan semu jika pengukuran tidak tegak lurus terhadap strike. Dip direction, arah kemana bidang miring menghadap tegak lurus terhadap strike. Penulisan notasi sistem yang ke-1, sistem kuadran. N 65 derajat, W 25 derajat east. Sistem azimut 245 derajat per 25 derajat atau 245 derajat adalah strike, 25 derajat adalah dip. Habis itu struktur garis linear atau struktur yang terbentuk garis bisa terlihat nyata atau disimpulkan dari pola-pola. Contohnya gores garis pada bidang besar atau slackenite. Kedua, lineasi mineral. Ketiga, poros lipatan. Yang keempat, arah aliran sedimen. Unsur geometri struktur garis tren. Ke-1, tren arah horizontal dari struktur garis. Kedua, plung atau sudut kemiringan dari struktur garis terhadap horizontal. Itu rake atau pitch, sudut antara garis dan strike pada bidang miring diukur di bidang itu sendiri. Penulisan notasi dia sistem azimut 45 derajat N 135i, berarti plungnya 45 derajat dengan arah 135 derajat dari utara. Proyek dan metode grafis. Untuk menggambarkan struktur dalam ruangan 3 dimensi ke bidang dimensi digunakan metode proyeksi.
Yang ke-1, proyeksi ortografi digunakan untuk menggambarkan true depth dan apparent depth. Yang kedua, proyeksi perspektif. Yang ketiga, proyeksi stereografik digunakan dalam stereonet. Metode grafis ini penting dalam 1. Menghitung sudut kemiringan. 2. Menentukan arah plung atau rek. Yang ketiga, menganalisis data lapangan secara geometris dan matematis. Contoh aplikasi. Yang ke-1, menentukan orientasi bidang sesar dari data lapangan. Yang kedua, menghitung suatu garis gores, mengidentifikasi lipatan dan sesar, menganalisis kelurusan topografi sungai sebagai indikator struktur geologi. Pentingnya geologi struktur dalam geologi, yaitu pemahaman terhadap geometri unsur struktur sangat penting untuk 1. Pemetaan geologi. 2. Eksplorasi sumber daya alam, migas, mineral, geotermal. Yang ketiga, perencanaan infrastruktur dan bangunan atau rekayasa geologi. Yang keempat, analisis kestabilan lereng dan potensi bencana. Yang kelima, menafsirkan sejarah tektonik suatu wilayah. Baik, saya lanjut membaca materi ketiga, yaitu kedalaman dan ketebalan. Materi ketebalan dan kedalaman lapisan batuan. Yang 1, pengertian ketebalan dan kedalaman. Ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang menjadi batas dari suatu lapisan batuan. Ketebalan ini penting untuk mengetahui seberapa tebal suatu lapisan batuan yang di dalam tanah atau permukaan bumi. Kedua, kedalaman adalah jarak vertikal dari permukaan bumi menuju ke bawah sampai ke suatu titik atau bidang tertentu. Kedalaman biasanya digunakan untuk mengetahui letak suatu lapisan batuan atau sumber daya geologi seperti air, tanah, minyak, gas, dan lain-lain. Cara mengukur ketebalan lapisan batuan yaitu dilakukan dengan 2 cara. Pertama, pengukuran langsung dilakukan apabila kondisi medan kemungkinan pengamatan secara langsung. Contohnya lapisan horizontal yang terlihat pada tebing vertikal. Yang kedua, lapisan vertikal yang muncul di permukaan datar. Yang ketiga, untuk medan miring digunakan alat seperti tongkat jacop yang dilengkapi kompas, kilometer, dan hand level. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dilakukan jika kondisi medan sulit diakses secara langsung, misalnya karena medan terlalu terjal, tertutup vegetasi, atau lapisan tidak tersingkap seluruhnya. Metode yang digunakan ke saat itu metode MS atau Measuring Section. Data yang diperlukan yaitu lebar singkapan area permukaan yang menunjukkan batuan, sudut kemiringan batuan atau dip, sudut lintasan terhadap arah lapisan, kemiringan lereng atau slope. Perhitungan matematis tergantung pada jenis medan dan posisi lapisan terhadap medan. Rumus-rumus umum jika lapisan miring dan medan datar. T sama dengan W kali sin. T sama dengan ketebalan, W sama dengan lebar singkapan sudut kemiringan atau dip. Jika pengukuran tidak tegak lurus terhadap jurus, T sama dengan I kali sin Y kali sin Y sama dengan sudut lintasan terhadap jurus di medan miring. Jika arah dip searah dengan slope, T sama dengan W kali sin. Jika arah dip berlawanan dengan slope, T sama dengan W kali sin. Jika pengukuran tidak tegak lurus, T sama dengan S kali sin Y kali cos kali sin atau sin kali cos. 3. Perhitungan grafis menggunakan diagram alignment. Diagram Palmer untuk medan datar pengukuran tegak lurus. Diagram Mertier untuk medan miring pengukuran tidak tegak lurus. Caranya plot lebar singkapan dan sudut kemiringan lapisan pada diagram. Tarik garis untuk memotong skala tengah. Hasilnya adalah ketebalan. Cara mengukur kedalaman lapisan batuan sama seperti ketebalan, kedalaman juga dapat diukur secara matematis maupun grafis. Yang pertama, pengukuran matematis, topografi datar atau permukaan tanah datar. D sama dengan S kali tan.
D. Dia kedalaman S jarak dari titik pengamatan ke singkapan. D. Topografi miring. Jika dip searah slope, D sama dengan S kali cos kali tan kali sin. Jika di berlawanan dengan slope, D sama dengan S kali cos kali tan kali sin. Pengukuran tidak tegak lurus terhadap jurus. Jika dip searah slope, rumusnya D sama dengan S kali cos kali tan kali sin Y kurang sin. Jika dia berlawanan slope, dia D sama dengan S kali cos kali tan kali sin Y tambah sin. Pengukuran grafis sama seperti pada ketebalan digunakan diagram Palmer dan Martier. Perbedaannya hanya pada skala pembacaan yang digunakan khususnya untuk kedalaman. Prinsip penggunaannya: plot data sesuai skala, dip, slope, lebar singkapan, sudut lintasan, tarik garis dan lihat hasil pada skala kedalamannya. Catatan tambahan penting: 1. Dip, kemiringan lapisan batuan dari bidang horizontal. Slope, kemiringan lereng permukaan tanah. Jurus, arah umum lapisan batuan atau arah garis pertemuan antara lapisan dan permukaan horizontal. Hati-hati dalam menentukan arah dip dan slope karena memengaruhi jenis rumus dan perhitungan. Diagram grafis sangat membantu dalam kondisi lapangan saat rumus tidak praktis digunakan. Kesimpulannya, memahami ketebalan dan kedalaman batuan sangat penting dalam dunia geologi, eksplorasi, pertambangan, dan konstruksi. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan tergantung pada kondisi medan, yaitu secara langsung, matematis, atau grafis. Ketepatan dalam mengukur dan menghitung sangat penting untuk mendapatkan data geologi yang akurat. Jadi langsung saja, pengertian deformasi. Deformasi adalah proses perubahan bentuk atau geometri suatu batuan akibat gaya eksternal yang bekerja padanya. Gaya-gaya ini menyebabkan batuan mengalami tekanan atau tarikan, sehingga menghasilkan perubahan bentuk, ukuran, atau posisi. Hasil dari deformasi batuan adalah terbentuknya struktur geologi seperti lipatan, patahan, atau geseran. Jadi penyebab deformasi itu ada dua. Pertama, stres dan strain. Jadi stres itu dia adalah gaya persatuan luas yang dikenakan pada batuan. Dan jenis-jenis stres itu ada dua. Pertama, confining atau uniform stress, yaitu gaya yang bekerja secara merata dari semua arah dan biasanya tidak menyebabkan deformasi bentuk, tetapi bisa menyebabkan perubahan volume. Dan yang kedua itu differential stress, yaitu gaya yang tidak sama besar dari semua arah dan menyebabkan deformasi bentuk batuan, lebih umum dalam proses geologi. Jadi tipe-tipe differential stress itu ada tiga. Yang pertama, tensional stress atau gaya tarikan. Dia gaya bekerja saling menjauh, menyebabkan batuan memanjang atau meregang, dan umum terjadi di lingkungan divergen, lempeng bergerak saling menjauh. Dan yang kedua itu ada compressional stress, gaya tekanan, dan gaya bekerja saling mendekat, menyebabkan batuan tertekan, memendek, dan melipat atau patah. Umumnya dia di zona konvergen atau lempeng saling bertumbukan. Dan yang ketiga itu ada shear stress, yaitu gaya geser. Gaya sejajar namun berlawanan arah, menyebabkan pergeseran antar bagian batuan. Umum pada zona transform fault geser horizontal. Strain. Strain adalah respons batuan terhadap stres, yaitu perubahan bentuk atau ukuran yang dihasilkan. Lanjut tahap deformasi batuan. Ketika batuan mengalami stres yang terus meningkat, ia akan melewati beberapa tahap deformasi. Pertama, deformasi elastis. Dia perubahan bentuk bersifat sementara, batuan kembali ke bentuk semula setelah stres dihilangkan, mirip seperti karet elastis. Dan yang kedua, deformasi ductile atau plastik. Dia batuannya mengalami perubahan bentuk permanen, tidak kembali ke bentuk semula meskipun stres dihilangkan. Dia terjadi jika stres melebihi batas elastis batuan, dan ductile behavior menghasilkan lipatan. Yang ketiga itu fracture, pahatan atau rekahan. Jika batuan terus mengalami stres dan tidak bisa lagi menahan deformasi, batuan akan pecah atau retak.
Jadi umumnya pada batuan yang rapuh, brittle behavior. Dia menghasilkan struktur patahan atau rekahan. Ada lagi perilaku mekanik batuan. Jadi batuan dapat digolongkan berdasarkan responnya terhadap stres. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama itu brittle rapuh. Dia batuan mudah patah atau retak. Terus umumnya terjadi pada tekanan rendah dan suhu rendah. Contohnya itu granit, basal pada kondisi permukaan. Yang kedua ductile. Dia batuannya mampu mengalami perubahan bentuk tanpa patah. Terjadi pada suhu dan tekanan tinggi. Contohnya batuan metamorf di dalam kerak bumi. Jadi faktor yang mempengaruhi jenis deformasi itu ada 4 ya. Yang pertama temperatur. Semakin tinggi suhu, batuan menjadi lebih lunak dan ductile. Dan kedua, suhu rendah, batuan lebih mudah tertarik dan brittle. Terus tekanan. Tekanan tinggi membuat batuan lebih sulit retak, cenderung ductile. Dan tekanan rendah, batuan mudah pecah. Yang ketiga ada kecepatan deformasi. Deformasi cepat, dia batuan lebih mudah patah. Deformasi lambat, batuan yang punya waktu beradaptasi, lebih ductile. Yang keempat itu ada komposisi mineral batuan. Jadi lanjut, 6 cara mengukur dan menguati deformasi. Strike dan dip. Jadi strike itu adalah arah garis pertemuan bidang batuan dengan bidang horizontal. Dan dip itu kemiringan bidang batuan dan horizontal, ditentukan dengan arah dan sudut. Jadi struktur geologi akibat deformasi. Yang pertama itu ada dome, yang kedua basin, ketiga lipatan, dan 4 patahan. Jadi saya akan melanjutkan lagi materi kelima yaitu fracture dan joint. Jadi pengertian umumnya, fracture dan joint atau kekar merupakan struktur geologi yang terbentuk akibat gaya-gaya eksternal atau stres yang bekerja pada batuan, khususnya dalam rezim deformasi brittle. Ketika gaya tersebut melebihi batas elastis atau pelastis batuan, maka batuan akan mengalami retakan atau rekahan permanen. Jadi fracture adalah retakan sempit dalam batuan yang disebabkan oleh tegangan stres dan seringkali berasosiasi dengan perubahan sifat mekanik batuan. Jadi fracture itu biasanya terjadi pada semua jenis batuan dan dapat menjadi jalur perpindahan fluida seperti air, gas, hidrokarbon, dan atau magma. Jadi proses terbentuknya itu ketika batuan yang awalnya utuh dikenal diferensial stres yang melebihi kekuatan internalnya. Bila batuan sudah berada dalam zona deformasi brittle, ia tidak akan lentur tetapi langsung pecah atau retak. Lanjut, ada jenis-jenis fracture berdasarkan mekanisme. Yang pertama itu shear fracture. Dia mengalami pergeseran sejajar dengan bidang retakan. Juga dikenal juga sebagai slip surface jika terjadi di zona besar sesar. Yang kedua ada extension fracture. Dia retakan terbuka akibat gaya yang saling menjauh dan perpindahan tegak lurus bidang fracture. Dia tidak terjadi pergeseran yang nyata atau joint kekar. Ada lagi mode perpindahan fracture. Dalam ilmu mekanika batuan, perpindahan pada fracture diklasifikasikan menjadi 4 mode. Yang pertama, mode tension. Perpindahan tegak lurus bidang fracture, umum pada joint atau kekar. Mode kedua, sliding atau geser, perpindahan sejajar bidang dan tegak lurus, tepi retakan. Yang mode ketiga itu tearing atau sobekan. Perpindahannya sejajar dan paralel dengan tepi fracture. Dan mode keempat itu hybrid, kombinasi antara mode 1, 2, dan 3. Nah, yang kelima, joint. Kita akan membahas jointnya. Joint atau kekar. Pengertiannya, joint atau kekar adalah extension fracture yang tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Umumnya terbentuk di dekat permukaan bumi dan merupakan struktur yang sangat umum ditemukan. Peranan penting joint sebagai jalur aliran fluida dalam batuan, air, tanah, minyak, dan gas, dan meningkatkan permeabilitas batuan, menurunkan kekuatan batuan, mempengaruhi kestabilan lereng dan terowongan. Klasifikasi kekar atau joint. Berdasarkan geometri, kekar sistematik. Pertama, pola urus sejajar berulang, jarak antar retakan relatif seragam. Kedua, kekar non-sistematik, polanya tidak teratur, orientasi dan spasi tidak konsisten. Terus, faktor pembentuk fracture dan joint. Pertama, ada stres tektonik. Kedua, pengurangan
tekanan overburden, yang ketiga pendinginan magma, keempat tekanan fluida. Jadi fungsi dan manfaat studi fracture dan joint. Aspeknya manfaat. Geologi struktur memahami stres masa lalu, arah gaya tektonik. Hidrogeologi mengkaji aliran air tanah melalui batuan retak. Eksplorasi migas, joint menjadi jalur migrasi hidrokarbon. Teknik sipil menentukan kekuatan batuan, kestabilan lereng, desain terowongan. Tambang dan geoteknik mengidentifikasi potensi rockfall dan kestabilan batuan saat peledakan. Kali ini saya akan menjelaskan materi 6 berjudul lipatan. Lipatan atau fault adalah struktur geologi hasil dari deformasi batuan yang menyebabkan pelengkungan atau lengkungan pada lapisan-lapisan batuan akibat gaya tekanan atau bisa disebut compressional stress. Lipatan terjadi ketika batuan mengalami deformasi plastik, disebut ductile deformation, bukan patah atau retak. Ciri-ciri umum lipatan yaitu 1. Terjadi pada batuan yang memiliki unsur bidang seperti pelapisan atau foliasi. Kedua, menunjukkan perubahan bentuk dan rotasi dari unsur yang sebelumnya lurus menjadi melengkung. Ketiga, tidak terjadi jika batuan tidak memiliki struktur atau bidang. Keempat, dapat berupa satu lengkungan monoklinal atau rangkaian lipatan berulang, syncline dan anticline. Struktur geometri lipatan. Secara geometrik, lipatan dapat dijelaskan dalam bentuk dua dimensi atau disebut penampang maupun tiga dimensi. Berikut adalah unsur-unsur lipatan. Elemen dalam dua dimensi atau disebut penampang profil. 5 yaitu H point, yaitu titik maksimum kelengkungan di suatu lapisan. Crest, titik tertinggi dari lipatan. Trough, titik terendah dari lipatan. Limb atau sayap, sisi dari lipatan antara dua H biasanya miring. Inflection line, titik antara lengkung dan bagian lurus pada sayap lipatan. Atau habis itu lagi elemen dalam 3 dimensi atau 3D ada dua macam, itu fault axis, sumbu lipatan, garis yang menghubungkan semua H point. Kedua, axial plane, bidang sumbu, bidang yang melalui fault axis membagi lipatan secara simetris, bisa datar atau melengkung, disebut juga axial surface. Klasifikasi lipatan berdasarkan unsur antar sayap atau disebut sebagai interline angle. Terhadap angle itu, sudut ini menunjukkan keketatan atau disebut thickness dari lipatan, diukur dari pertemuan sayap pada bidang penampang. Klasifikasi menurut Flutie 1964, jenis lipatan antar sayap gentle lebih dari 170 derajat, open 120 derajat sampai 170 derajat, close 70 derajat sampai 120 derajat, tight 30 derajat sampai 70 derajat, isoclinal itu kurang 30 derajat. Semakin kecil sudutnya, lipatannya semakin rapat atau ketat. Berdasarkan simetris lipatan menggambarkan keseimbangan bentuk sayap.
bentuk sayap terhadap bidang sumbu. Ada 3 kategori lipatan simetris, yaitu kedua sayap memiliki panjang dan sudut kemiringan yang sama. Kedua, lipatan asimetris, yaitu kedua sayap berbeda panjang atau sudutnya. Ketiga, orthohobik simetris, pula simetris berulang secara periodik. Berdasarkan kedudukan sumbu pada bidang sumbu, klasifikasi berdasarkan kemiringan axial plane dan penunjang from axis dikenal klasifikasi Flutie dan diagram segitiga Richard 1971. Jenis lipatan yaitu upright. Ciri kedudukan sumbu dan bidang yaitu bidang sumbu vertikal, incline sumbu dan bidang sumbu miring, rectline sumbu dan bidang sumbu sejajar dan miring, lagging fold axis condong ke bawah, horizontal fold sumbu sejajar permukaan bumi. Untuk kejelasan lebih lanjut digunakan diagram segitiga Richard, menggabungkan 3 variabel, yaitu kemiringan sumbu D, penunjang fold axis P, pitch fold axis terhadap bidang sumbu. Contohnya adalah D8P25, yaitu upright gently flogging fold. Jenis bentuk lipatan khusus. 1. Anticline dan syncline. Anticline, sayap condong menjauhi sumbu, lapisan tua di tengah. Sedangkan syncline, sayap condong menuju sumbu, lapisan muda di tengah. Jika usia batu tidak diketahui, digunakan istilah antifrom, yaitu bentuk cembung, dan shine from atau disebut bentuk cengkung. 5. Habis itu lagi lipatan sejajar atau disebut parallel fold. Lipatan sejajar adalah lipatan di mana ketebalan lapisan secara ortogonal terhadap sayap. Pembentukan terjadi melalui mekanis flexural slip, yaitu penggeseran antara lapisan saat terlipat. Biasanya terjadi pada batuan berlapis yang kompeten dan rapat. Metode retruksi penampang lipatan. Untuk memahami bentuk 3 dimensi dari lipatan yang hanya terlihat sebagian, digunakan metode retruksi. Pertama, metode busur lingkaran dari yaitu yang namanya Bucks 1929. Dia menjelaskan mengasumsikan lipatan sebagai bagian dari lingkaran, dan pusat lingkaran ditentukan dari perpotongan garis normal 2 bidang sayap. Yang kedua, metode interpolasi dari Higgins 1962. Ada 2 penjelasan dia jelaskan. Digunakan ketika hanya ada 2 kemiringan dan menggunakan perpotongan garis normal dan konstruksi segitiga interpolasi. Manfaat kita mempelajari lipatan itu untuk mengetahui sejarah deformasi tektonik di suatu wilayah, menentukan arah geologi atau disebut stres masa lalu. Yang ketiga itu
membantu eksplorasi sumber daya. Ada minyak, gas, mineral. Keempat, menafsirkan umur relatif batuan berdasarkan prinsip superposisi. Kelima, digunakan dalam teknik sipil. Sebenarnya kita tidak mempelajari teknik sipil, tapi karena di rangkumannya ada teknik sipil, jadi saya akan masukkan. Untuk perencanaan struktur di daerah terlipat, seperti bendungan, terowongan. Keenam, mengidentifikasi potensi jebakan struktural untuk hidrokarbon. 7. Mendukung pemetaan geologi dan interpretasi geologi geologi bawah permukaan. Itu dari saya penjelasan tentang materi 6. Sekarang kita akan masuk ke materi 7 yang berjudul lipatan dan sesar. Ini materinya hampir sama dengan materi 6, jadi mohon maaf jika materinya agak sama dengan materi sebelumnya karena memang judulnya seperti itu. Kita lanjut. Lipatan atau umumnya fault. Lipatan itu adalah struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi plastis dari lapisan batuan yang mengalami gaya tegasan atau disebut stres, khususnya gaya kompresi disebut compressional stress. Lipatan ditunjukkan oleh perubahan bentuk batuan dari posisi awal yang datar menjadi lengkung dengan berbagai ukuran dan bentuk. Terminologi penting lipatan. Ada 5, yaitu height, puncak pelengkungan, titik dengan kelengkungan maksimum dalam lipatan. Limb, sayap, bidang miring di antara dua height. Axial plane, bidang imajiner yang membagi lipatan menjadi dua bagian simetris. Fault axis, garis sepanjang puncak atau dasar pelengkungan yang menghubungkan semua height dalam 3 dimensi. Crest dan throat, titik tertinggi dan terendah pada profil lipatan. Klasifikasi lipatan berdasarkan sudut antar sayap atau disebut interline angle, menggambarkan tingkat ketat atau terbukanya lipatan menurut Flutie 1964. Untuk penjelasan ini sudah sama persis dengan materi 6, jadi mohon maaf jika materinya sama, yaitu gentle fault, lebih dari 170 derajat. Open fault itu 120 derajat sampai 170 derajat. Close fault 70 derajat sampai 120 derajat. Tight fault 30 derajat sampai 70 derajat. Isoclinal fault kurang dari 30 derajat. Berdasarkan simetris kedua sayap, simetris yaitu kedua sayap lipatan simetris terhadap axial plane. Asimetris yaitu sayap lipatan tidak seimbang. Habis itu overturned, yaitu salah satu sayap terbalik melampaui posisi vertikal. Berdasarkan bentuk dan skala, isoclinal fault yaitu sayap-sayap paralel dan simetris biasanya akibat deformasi intens. King fault, sudut tajam di bagian height dan sayap lurus sering pada batuan berfoliasi.
Maaf. Parasitic fold lipatan kecil yang terbentuk dalam sayap atau hinge dari lipatan besar berdasarkan arah kemiringan sayap. Ada 3. Pertama, anticline. Sayap miring keluar. Di bagian tengah mengandung batuan tertua. Kedua, syncline. Sayap miring ke dalam dan di bagian tengah mengandung batuan termuda. Antifrom atau synfrom. Istilah digunakan saat usia relatif batuan tidak diketahui. Geometri dan analisis struktur lipatan. Dalam rekonstruksi geometri lipatan, digunakan teknik seperti flexural slip model, yaitu lipatan melipat sambil tergelincir satu sama lain. Metode busur lingkaran mengasumsikan bentuk lipatan sebagai busur dan dari lingkaran. Interpolasi kemiringan digunakan ketika hanya tersedia beberapa data lapangan. Fungsi studi lipatan untuk memahami sejarah deformasi tektonik, menentukan arah dan intensitas stres. Kedua, berguna untuk eksplorasi migas dan mineral. Migas itu adalah minyak dan gas. Menafsirkan umum relatif lapisan batuan. Penting dalam pemetaan geologi, struktur, dan desain teknik sipil di wilayah pegunungan. Lanjut lagi ke sesar atau disebut fault. Pengertian sesar itu adalah sesar itu bidang pada batuan yang menunjukkan adanya pergeseran antara dua blok batuan akibat gaya geologi. Pergeseran ini terjadi karena batuan mengalami differential stress yang melebihi kekuatannya sehingga batuan pecah dan bergeser. Sesar merupakan contoh deformasi brittle atau patah yang berperan penting dalam bentuk fisiografi permukaan bumi. Tegangan yang menyebabkan sesar. 3 jenis utama yang menyebabkan sesar. Pertama, stres atau gaya geser. Gaya bekerja sejajar dengan arah yang berlawanan. Kedua, tensional stress atau gaya tarik. Gaya menarik batuan. Gaya batuan pemanjangan atau normal fall. Compressive stress atau gaya tekanan, yaitu gaya saling menekan, pembendekan atau thrust fall. Terminologi sesar. Hedge wall, blok batuan yang berada di atas bidang sesar. Foot wall, blok batuan yang berada di bawah bidang sesar. Slip, berdasarkan pergeseran antar blok. Net slip, vektor total dari pergeseran. Strike and dip, arah jarum dan kemiringan bidang sesar. Jenis sesar berdasarkan arah pergerakan. Yaitu pertama, strike slip fault. Arah slipnya itu sejajar strike. Pergeseran horizontal. Contohnya seperti sesar San Andreas. Jenis sesar kedua itu deep slip fault. Arah slipnya itu sejajar deep. Keterangannya itu pergeseran vertikal, bisa normal atau reverse atau kebalik. Oblique slip fault, arah slipnya itu miring, yaitu kombinasi pergerakan strike and dip. Struktur tambahan di zona sesar
ada 3. Zona sesar bukan hanya satu patahan, melainkan jaringan sesar kecil. Kedua, sesar listrik. Sesar yang bidang gesernya melengkung, umumnya di kerak atas. Roll over anticline. Struktur yang terbentuk karena sesar normal yang melengkung menghasilkan pelengkungan pada hanging wall. Identifikasi dan dampak dasar pengoboran vertikal. Itu lapisan hilang, indikasi normal fault. Lapisan berulang, indikasi truss fault. Kemampuan fisiografi sungai yang berbelok tajam, pola penggungan lurus atau tanggul terjal bisa mengidentifikasi adanya sesam. Peta citra satelit. Citra radar satelit seperti Terasar X dapat menunjukkan pola sesar. Perbandingan lipatan dan sesar, yaitu aspeknya. Jenis deformasi. Lipatan itu ductile atau plastis, sedangkan sesar disebut brittle atau patah. Struktur utama untuk lipatan disebut lengkungan, sedangkan sesar disebut bidang patah atau pergeseran. Gaya dominan, kompresi, lipatan kompresi, sedangkan sesar kompresi, regangan geser. Perubahan bentuk, melengkung untuk lipatan, untuk sesar itu tergeser. Ciri geologi, untuk lipatan anticline, syncline, sedangkan sesar hanging wall dan fault wall. Dampak eksplorasi, lipatan menjebak hidrokarbon, sedangkan sesar mengontrol jalur migrasi fluida. Kesimpulan tentang materi 7 yaitu lipatan dan sesar ada 4, yaitu lipatan dan sesar adalah 2 bentuk utama deformasi geologi. Kedua, lipatan terjadi ketika batuan mengalami lenturan, membentuk struktur melengkung akibat tekanan. Sesar terjadi ketika batuan patah dan bergeser karena tegangan melebihi batas kekuatannya. Jadi baik itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi 6-7. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.